Halo, perkenalkan nama saya Angga Anjarwanto. Saya dari Universitas Ciputra Online. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data makroekonomi untuk tahun 2023, comparison antara Indonesia dan India. Kenapa saya mengambil contoh India dan Indonesia? India dan Indonesia ini adalah salah satu negara yang sudah mengalami kemajuan. Cuma memang dari segi ekonominya mereka masih dikategorikan salah satu negara yang belum mencapai puncak keberhasilan mengenai beberapa aspek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek tersebut antara comparison India dan Indonesia. Oke, untuk aspek yang pertama adalah comparison antara inflasi. Kalau di-compare dengan Indonesia, antara India, di tahun 2025 Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil karena di tahun itu memang Indonesia lagi mengalami beberapa pertumbuhan ekonomi khususnya dari segi masyarakat perdagangan, dari segi aspek lainnya juga. Namun di-compare dengan India, dilihat dari tahun 2021, India memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik kalau di-compare dengan Indonesia. Karena mungkin pada waktu itu India lagi mengalami perbaikan pemerintahan seperti itu. Terus kita yang kedua melihat dari segi tingkat pengangguran. Mungkin kalau teman-teman lihat saat ini Indonesia mungkin memang belum salah satu negara yang memang dianggap paling merdeka atau paling terbaik di negara ini. Namun kalau di-compare dengan India, Indonesia dalam hal ini masih sangat bagus karena bisa meminimalis tingkat pengangguran dengan menerapkan setiap individual bisa memiliki kreativitas yang bisa dikembangkan untuk bisnis dengan cara mengadakan program pelatihan atau kreativitas kerja. Sedangkan India memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi jika di-compare dengan Indonesia karena masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau teman-teman saat ini mengeluh Indonesia sulit cari kerja, sulit banyaknya pengangguran, cari sana sini melamar kerja tidak dapat. Kalau di-compare dengan negara lain, ternyata Indonesia itu lebih better mengenai tingkat pengangguran. Terus dari segi nilai tukar atau kurs terhadap US dollar gimana kira-kira? Indonesia dalam hal ini suku bunga acuan di Indonesia 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga acuan di Indonesia yaitu 6,25%. Ini berarti bahwa suku bunga acuan di Indonesia relatif lebih rendah yang dapat mempengaruhi kebutuhan investasi dan konsumsi di Indonesia. Jadi kurs mata uang Indonesia rupiah itu ternyata itu lebih baik loh teman-teman kalau di-compare dengan India. Karena apa? Dalam hal ini suku bunga acuan India relatif lebih rendah atau tidak bagus ataupun tidak buruk, tetapi average atau rata-rata. Jadi memang pertumbuhan ekonomi India itu nggak terlalu stabil naiknya dari segi nilai tukar mata uangnya. Gitu. Lalu mengenai pertumbuhan PDB Indonesia dengan India bagaimana? Indonesia masih kurang dalam pertumbuhan PDB. Jadi pertumbuhan PDB ini mungkin dalam segi aspek beberapa hal India itu lebih bagus. Karena apa? India memiliki pertumbuhan PDB yang lebih tinggi daripada Indonesia karena India menerapkan prosedur PDB yang sangat cukup baik seperti itu. Terus mengenai neraca Indonesia neraca perdagangan Indonesia lebih baik daripada India. Utang luar negeri Indonesia lebih baik dalam hal pengendalian utang. India dalam segi ini India itu masih belum stabil teman-teman. Jadi masih banyaknya utang ke beberapa negara karena butuh untuk support kemajuan negaranya sendiri juga. Terus dari segi tingkat suku bunga acuan bank sentral Indonesia dalam hal ini suku bunga acuan di Indonesia 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga acuan di India yaitu 6,25%.
Ini berarti bahwa suku bunga acuan di Indonesia relatif lebih rendah yang dapat mempengaruhi kebutuhan investasi dan konsumsi di Indonesia. Terus di-compare dengan India, dan India memiliki acuan suku bunga lebih tinggi dalam hal inflasi ekonomi. Nah, itulah uh, perbandingan antara data makroekonomi untuk tahun 2023 dari Indonesia dan India. Cukup sekian dari saya, selamat malam.